Shalom Tiberias. Shalom. Yang bersuka cita kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup setiap kita. Dan kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang beribadah melalui via live streaming. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama di siang hari yang indah ini, kita mau terus imani, kita mau terus percaya. Bagi setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama di siang hari yang indah ini kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab kami mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sebab kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah melalui pujian dan melalui penyembahan kami dapat sukacita yang baru. Kami dapat kekuatan yang baru. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Dan terus kami berdoa mengucap berkat untuk gereja yang kami kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih ya Bapak, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan juga ekstra mujizat. Juga kami berdoa ya Roh Kudus untuk setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami mau bangkitkan iman kami ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami mau taruh pengharapan kami ya Roh Kudus, sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami percaya ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah, bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Mari sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau taruh pengharapan kita sama Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia Tuhan yang sanggup untuk memberkati dan memulihkan setiap kita. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sama-sama dengan iman panggil nama Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan yang
Percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus. Kembali sama-sama gereja Tiberias. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Sebab adalah Yesus Tuhan Allah kita. Yesus Allahku besar. Dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya kuasa Tuhan takkan pernah berubah. Sampai selamanya kasih-Nya tak pernah. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan dengan iman panggil namanya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku besar. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sebab kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Ini iman kami ya Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Ini yang kami mau terus percaya Bapa, bahwa Engkau sanggup memulihkan setiap kami, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup setiap kami. Kami mau terus percaya ya Roh Kudus. Kami mau bangkitkan iman kami ya Tuhan. Ini syukur kami, Engkau pulihkan yang terluka, Engkau sembuhkan yang menderita ya Bapa. Terima kasih ya Roh. Mari biar jemaat sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Masih tetap jemaat Tuhan. Dia. Mari bangkitkan imanmu di siang hari. Sebab hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar. Yesus sanggup
Dia sanggup. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia Terus angkat kedua belah tanganmu Tiberias. Yesus sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Melakukan perkara yang besar. Kami percaya Kau sanggup ya Bapa. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Kau sanggup yang menderita. Dia sanggup memulihkan dari tempatmu yang kudus. Dengan segenap hati terus kami nyatakan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari yang percaya lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sebab Dia sanggup memulihkan setiap kita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita berkasih tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan untuk Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang begitu dahsyat dalam hidup setiap kita. Ku percaya Kau sanggup. Haleluya. Yang sanggup Mari rasakan sebabmu di hadapan Allah. Jangan keraskan hatimu. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang telah memelihara setiap kita. Ini syukur kami ya Bapa. Kami ada sampai hari ini sebagai Tuhan yang sanggup menolong kami. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Tuhan selamanya. Oh. Sampai selama-lamanya kami mau terus datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Sampai selama-lamanya kami mau terus percaya Bapa. Inilah janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di tahun 2026 ini
mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Januari 2026 ini ya Bapa. Kami mau nyatakan kami percaya akan janji Tuhan. Kami percayakan rancangan Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, kami memerlukan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, Gereja Tiberias. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan campur tangan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Mari terus dengan segenap hati menyatakan di hadapan Tuhan. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu. Sebab kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Kami perlukan. Mari panggil namanya. Haleluya. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Come on, Tiberias. Ku memerlukanmu, Yesus Tuhan. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkat. Kini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang Tuhan Yesus, berkatilah. Lebih dahsyat di atas kepala, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memberkati setiap kita. Haleluya. Ini yang kami percaya Bapa, kami memerlukan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebab Engkau yang dapat memberkati setiap kami ya Bapa.
Maka kami mau tabiskan ibadah ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir bagi satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh salam kiri kananmu katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama Tiberias katakan, kita pandang dari gereja-Nya. Katakan asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik. Katakan kaulah saudara dan saudariku. Mari bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi sama-sama Tiberias katakan, kita pandang dari suku mana, hey, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan kaulah. Sekali lagi katakan ku tak pandang dari suku mana. Come on. Tak pandang dari suku mana, hey, asal kau berdiri atas firman-Nya. Oh, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Oh, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi kuat. Sekali lagi sama-sama Tiberias katakan ku cinta keluarga. Amin. Terjalin mesra sekali. Oh, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih-Mu. Sekali lagi Tiberias. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeah. Ku lihat di wajahmu ada kemuliaan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih. Mari lambaikan tangan kita dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Hey, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi Tiberias. Dalam Yesus katakan kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang siap
untuk lebih sukacita lagi, boleh angkat tanganmu tinggi di atas kepala. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus tercurah di tengah-tengah setiap kita di tempat ini. Bersama-sama dia, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah anggur baru tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Diberi sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapan. Amin. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari dengan bersukacita kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari angkat tanganmu Tiberias, katakan, anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang bersukacita kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama Tiberias. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat suaramu, kita katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, amin, nyata kuasanya. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, amin, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, Tiberias. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasa. Mari lebih lagi Tiberias, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
setiap kita yang percaya. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Api kemuliaan, mari bersama-sama kembali kita mengangkat suara kita agar hati kita ibadah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama himnia. Angkatlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk sekali lagi. Angkatlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pacu, bersiap maju jangan lengah. Gerakan Yesus kita, gerakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan gerakan tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama Tiberias. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pacunya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Semuanya himnia. Api kemuliaan-Nya, amin, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Sekali lagi, mari umat Tuhan katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sama-sama Tiberias. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing, dan mari bersama-sama sebelum lebih lagi kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan sejenak itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Mengutamakan Tuhan berarti
menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mengutamakan Tuhan juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara. Sumber utama kesenangan adalah iman kepada Allah, pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita agar semakin serupa dengan Yesus. Berserah artinya kita melakukan tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita. Karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan itu suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta dan Yati Pariaji dengan tema Tetap Teguh di Masa Sukar, edisi Minggu 25 Januari 2026. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sesuai firman-Mu di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar kita tetap teguh di masa sukar. Poin yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dalam Injilnya, Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6, dan juga Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya, dan kurang percaya kepada Tuhan Yesus karena kita manusia sering lebih percaya pada situasi yang kita lihat daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Dalam Injilnya Matius pasal ke-8 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Poin yang kedua, selalu berdoa. Dalam Injilnya 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 dan juga 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Saat Tuhan Yesus akan melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, Tuhan Yesus berdoa. Dengan berdoa Tuhan Yesus dapat melewati penderitaan dengan hati yang teguh dan dalam posisi penyerahan diri kepada Allah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Poin yang ketiga, tetap menabur. Dalam Injilnya, Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, dan juga Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tabur senyuman kepada sesama kita, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah kita menabur kebaikan, menabur kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, dan akan ada waktunya kita akan menuai. Poin yang keempat, bekerja keras atau rajin. Dalam Injilnya, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, dan juga 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu berusaha giat. Menjadi orang yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan.
bekerja keraslah dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama, sebelum lebih lagi kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini mengenai Retret Pasutri 2026. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling hormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau tundukkan hati sejenak, tundukkan kepala kita. Bersama-sama sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih atas berkat-Mu bagi setiap kami, untuk kasih-Mu yang besar, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Darah-Mu tercurah untuk menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya yang sudah Tuhan berikan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, baik itu suka maupun duka, semuanya membawa kebaikan bagi setiap kami. Dan kami juga percaya semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Dan terima kasih Bapa karena kami telah datang untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Maka kami bersyukur atas damai sejahtera dan juga kelegaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah setiap kami. Dan kami juga telah datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sukacita dari sorga yang mengalir di tengah-tengah setiap kami. Maka Bapa, sebentar saatnya bagi setiap kami untuk duduk diam dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang mengubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam dalam hati kami dan juga menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang terkasih yang sebentar akan sampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus bagi setiap kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus agar setiap kata kalimatnya merupakan isi hati Tuhan, agar setiap kata kalimatnya merupakan kebenaran yang sejati. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Karena itu yang menjadi terang bagi setiap jalan kami. Karena itu yang menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami rendahkan hati kami. Kami buka hati kami untuk mau ditegur dan juga dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dari awal kita katakan, Kau telah buktikan kasih-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap katakan selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu katakan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau katakan bersama. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Sambil kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus.
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi Tiberias. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita, katakan. Selamanya Kau ku cinta. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai kita buat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siang ini kami mengucap syukur. Kami percaya kami ada sebagaimana ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyertaan, pemeliharaan, untuk setiap berkat dan perlindungan. Segala hal dalam hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Dan siang ini kembali kami datang dalam ibadah bersama gereja Tiberias. Kami bersyukur. Kami semua bawa hati kami, hidup kami, yaitu untuk Tuhan. Biarlah ibadah kami siang ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka hamba doa setiap yang beribadah, setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Kami sehat sempurna. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga di tangan kami ada berkat. Apa yang kami perlu, Tuhan sediakan. Yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur kenyang, hidup kami dipelihara Tuhan. Bahkan dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi dan siang ini kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur kami, kuatkan dan hiburkan kami. Firman-Mu membangkitkan iman kami dan mujizat terjadi. Kami bersyukur firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada hanya minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan. Dan dimanapun ibadah, yaitu jemaat-Mu via live streaming, kami percaya di tempat itu penuh kemuliaan Allah. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Nah gitu dong. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Seberapa yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Bilang, siang ini berkat melimpah, siang ini berkat melimpah. Siapa yang percaya diberkati katakan amin. Nah kita mengucap syukur, saya doa saudara bersama keluarga terus dipelihara Tuhan. Amin. Ya saudara kita gak kerasa, udah di minggu terakhir nih bulan Januari. Ya minggu depan kita udah masuk bulan Februari. Saya doa masuk bulan baru ada banyak berkat baru. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan memelihara hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Ya ada orang bilang, oh orang Amerika hebat Pak. Kenapa? Bisa terbang ke bulan. Ya orang Rusia lebih hebat Pak. Ya bisa wisata di bulan. Tapi orang Indonesia yang paling hebat Pak. Dia mampu bertahan dari bulan ke bulan gitu katanya. Saya doa Anda bukan hanya bertahan. Anak Tuhan naik bukan turun. Amin.
Makin hari makin diberkati Tuhan. Yuk sama-sama hari ini saya bicara tentang mengasihi Tuhan. Tadi seperti lagu yang kita nyanyiin, selamanya kau ku cinta. Jadi saya mau bilang sama saudara, mengasihi Tuhan itu penting. Karena apa? Karena Alkitab bilang inilah berkat yang terutama dalam kehidupan Anda dan saya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik saudara, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Tiberias yang ada di rumah, dimanapun Anda berada juga. Yuk semangat, 2, 3, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang, saya ulang, saudara perhatikan baik-baik. Jawab Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya pada Yesus dan mereka ingin mencoba Yesus, saudara. Dan perhatikan baik-baik Yesus jawabannya, yaitu sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan firman Allah, dengan peraturan. Nanti kita baca juga dalam Ulangan, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Ya, kita kan sering nyanyi di gereja, yang terutama di dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Terus haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang cinta Yesus boleh angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Saudara pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, maka saudara perhatikan baik-baik ya, bahkan di dalam Ulangan yuk dikatakan demikian saudara ya. Kita lihat dulu ayat demi ayat. Yuk next Pak, berikutnya Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Yuk Tiberias, 2, 3, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan, nah ini dia, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6. Yuk next Pak. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Next. Haruslah engkau mengajarkannya berulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya segala waktu, setiap waktu. Ayat 8, next. Yuk, haruslah juga kau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang 9, yuk. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bilang sama saya, harus. Lebih keras dong bilang, harus. Harus. Iya, perhatikan baik-baik saudara. Ya, kok kayaknya keras amat ya Pak? Kok sampai disuruh harus ya Pak? Maaf ya, berkatnya untuk Anda dan saya. Amin. Untuk setiap kita. Saya tanya tadi siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Iya, maka perhatikan kalau firman Tuhan, kalau perintah Tuhan itu kita lakukan pasti mendatangkan berkat. Makanya Alkitab disebut perjanjian. Bilang sama saya perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, artinya ada perjanjian dari kedua belah pihak, kita bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara hari ini, asal Anda mengasihi Tuhan, gak usah takut, gak usah khawatir. 2026, saudara diberkati Tuhan, amin. Nah iya saudara, maka masih ada juga tapi orang yang tanya, Pak apakah Tuhan mengasihi kita? Nah itu gak usah ditanya lagi. Ya, coba next slide Pak, berikutnya. Perhatikan baik-baik saudara, ya kita harus menyadari bahwa hidup kita semakin hari harus semakin mengasihi Tuhan. Saya tanya saudara, makin hari makin diberkati mau enggak? Enggak jelas ini. Makin hari makin diberkati mau enggak? Jelas dong, ya kan saya enggak dengar apalagi Tuhan. Makin hari makin banyak berkat mau. Makin hari makin sehat. Makin hari makin happy, bahagia. Tuhan mau makin hari Anda dan saya makin mengasihi Tuhan. Amin. Itu dasarnya, itu kuncinya. Makanya dikatakan yang terutama. Itu yang terutama. Asal Anda lakukan itu, saya percaya yang tadi saudara mau. Itu semua Tuhan akan kasih dalam hidup saudara. Amin. Karena kalau kita bicara kasih, apakah Tuhan mengasihi kita? Oh iya lebih dulu. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yohanes 3:16 bilang begini saudara. Yuk baca, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang berkat yang terbaik. Hidup kekal itu sorga saudara. Ya visi misi Tiberias. Kudus misionaris siap ke sorga. Suatu hari Anda dan saya tetangga di sorga. Katakan amin. Tuhan kasih berkat yang besar. Ya, Tuhan kasih Anda dan saya, ya, yaitu salib itu saudara, bukti tanda kasihnya. Jadi kalau soal kasih Tuhan gak usah disangsikan lagi. Kalau soal kebaikan Tuhan gak usah lagi kita tanya. Tuhan sangat
mengasihi saudara. Yang harus ditanya adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan, oh iya, dia love, dia mengasihi saudara. Karena kita, dia menderita. Apa? Karena kita, dia, amin. Terus, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Yang percaya katakan amin. Tuh, Alkitab bilang kalau kasih Tuhan gak usah diragukan saudara. Ya, maka itu kita harus sungguh-sungguh. Anda dan saya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan udah buktikan. Di atas kayu salib, dia bukan hanya sekedar bilang, I love you. Dia bukan hanya sekedar bilang, aku mengasihimu. Tapi dia mati di atas kayu salib, dia buktikan. Sekarang giliran Anda dan saya, saudara. Next slide Pak, berikutnya. Maka mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata, bukan lip service, bukan di mulut. Atau mungkin saudara tulis di baju saudara, I love you Jesus, mantap. Tulis di media sosial saudara, love Jesus banget, weh keren. Tapi ini dibuktikan. Ya, dengan apa? Alkitab bilang melakukan segala perintahnya. Oh iya, ya, maka absahnya saudara, ya, artinya apa? Resminya Anda mengasihi Tuhan, bukan kita yang ngomong, tapi Tuhan akan melihat. Oh benar nih orang ngasihi saya. Oh ini anak saya mengasihi saya. Oh dia cinta sama saya. Oh iya, ya. Siapa yang bisa? Yaitu Alkitab katakan, ya, bilang kita mengasihi Tuhan. Alkitab bilang adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya. Makanya Yohanes bilang begini, Yohanes 14 Pak, coba tampilkan. Yesus bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Barang siapa memegang dan melakukannya, dialah yang, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh, dan aku pun mengasihi dia. Dan akan apa? Wah keren itu, menyatakan diri. Sudah lihat, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya apa? Tuhan tampil dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Oh iya, dia menyatakan dirinya. Di pekerjaan saudara, di karir saudara, di rumah saudara. Dia menyatakan dirinya. Kalau ada Tuhan di sana, oh bagi Tuhan tidak ada yang, oh haleluya, Alkitab katakan. Maka itu perhatikan baik-baik, saya mau bilang sama saudara hari ini. Ya, Alkitab jelas mengajarkan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, tak ku lakukan. Oh, salah ya? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah itu dia. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku apa? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dari mulut yang sama ada orang bilang, oh aku mengasihi Tuhan. Tapi dia nggak berhenti berdusta. Iya, ini artinya apa? Wah, ya, artinya maaf saudara, ini cuma sekedar di mulut doang gitu loh. Ya, makanya iblis saudara berusaha agar Anda dan saya tidak melakukan firman Tuhan dengan berbagai macam godaan. Supaya apa? Nggak terbukti tuh kasihmu kepada Tuhan. Ya, maka bagaimana bisa melihat berkatnya saudara? Maka itu hari ini saya mau bilang sama saudara, berjuang. Bilang sama saya berjuang. Iya Pak Paryaji, ya gembala kita selalu bilang, mari berjuang. Memang nggak gampang, tapi pasti bisa. Roh Kudus akan menolong Anda dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Yang percaya katakan amin. Iya, jangan jadi orang pesimis. Ya maaf ya, Tuhan mau Anda dan saya bukan soal persoalan aja. Bukan soal masalah, sakit penyakit, penderitaan aja kita optimis. Tapi soal hidup kita, pertobatan kita harus optimis juga. Semangat. Untuk berubah, untuk bertobat, semangat. Tuhan akan memberikan Anda kekuatan. Amin. Ada orang pesimis, aduh Pak gimana saya mau bertobat, kaki saya masih nyentuh tanah nih Pak. Ya, saya nggak bisa, masih daging saya Pak. Terus gimana, mau terbang dulu baru bertobat? Bagaimana bisa berubah Pak? Ya, saya mau bilang sama saudara, ini orang pesimis. Kalau optimis, berubah, bertobat. Saya kenal ada banyak saudara, orang-orang yang tadinya mohon maaf, cerita sama saya, Pak dulunya saya, waduh hidupnya gelap, kelam, dan lain sebagainya. Tapi sekarang Tuhan mengubah saya, sekarang hidup saya baru. Sekarang hidup saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, Anda akan lihat berkatnya. Yang mau diberkati katakan amin. Angkat tangan yang mau diberkati. Dari tadi saya kerja keras, enggak ada yang ketika berkat langsung angkat tangan saudara ya. Dari tadi hidup di dalam kebenaran, pada diem semuanya. Kalau berkat langsung amin. Tapi saya percaya saudara yang hari ini dengar firman, lakukan, Anda diberkati Tuhan. Karena berkatnya begini, yuk kita lihat sama-sama. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara, Ulangan 11 ayat 13 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Jika kamu mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu apa? Sehingga kamu jadi apa? Sehingga kamu mengasihi Tuhan,
Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap. Tuh lihat ya, orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, bahkan Alkitab bilang beribadah kepadanya, maka ayat 14 lihat. Next Pak berikutnya, yuk kita baca lebih semangat, 2, 3 ya. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Hujan apa? Awal. Hujan apa? Akhir. Sehingga engkau dapat apa? Mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Tidak ada kekeringan. Yang percaya katakan amin. Bilang sama saya hujan awal. Bilang sama saya hujan akhir. Iya, saat menanam, saat menuai, awal dan akhir adalah gambaran tidak ada kekeringan. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, ayo ya rajinlah cari Tuhan. Ya, Anda dan saya lakukan perintah Tuhan. Maka Anda dan saya akan sah menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Datang tiap hari Minggu ibadah. Ya kalau minggu lalu oke lah, banjir Pak. Ya, ada teman saya saudara tapi hebat loh. Dia ibadah ya di rumah saudara, airnya udah naik saudara. Tapi dia video call sama saya, ya Bang, lihat Bang, lagi ibadah live streaming. Wis, mantap, air udah naik saudara. Tetap cari Tuhan, itu baru mengasihi Tuhan saudara. Iya, nggak ada yang bisa membatasi semuanya ya untuk Tuhan Bang. Mantap saya bilang ya, kuota aman Bang. Ini baru ada orang ibadah live streaming, kuotanya nggak ada Pak, mahal, sama Tuhan pelit amat. Iya, nanti Tuhan hitung-hitungan juga. Kata Tuhan, oh lo sekali tarik napas 1.000 perak ya. Jadi tarik 1.000. Dihitung loh. Nanti setiap bulan ditagih. Mau irit bisa Pak? Bisa. Tarik, tahan dulu. Iya. Puji Tuhan kalau nggak bengek. Saya doa saudara hari ini sadar. Ya hidup kita mengasihi Tuhan. Alkitab bilang apa? Hujan awal, hujan akhir. Bahkan akan ada anggur, gandum dan minyak. Artinya apa? Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan. Hidupmu diberkati dan dipelihara Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Engkau hari ini ibadah. Engkau hari ini cari Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan. Berkatnya apa? Berkatnya untuk Anda dan saya. Kenapa dikatakan harus. Seperti kita sama anak kita. Ayo dek, kamu harus begini. Bukan untuk menyiksa anak-anak kita. Tapi untuk apa? Supaya mereka melihat berkat. Ya, anak saya contoh deh mau ulangan besok. Lagi asik dia main game. Saya bilang sama dia, tidur besok mau ulangan kamu. Ya, tapi masih jam segini Dedi. Ya, tapi saya bilang kan besok itu lebih keras, ada ulangan. Kalau hari ini kamu nggak tidur, nanti ngantuk besok. Ayo tidur. Ya, mungkin bagi dia hari itu, aduh kayaknya berat. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa tidur. Ya, ini orang tua yang baik. Bukan nggak apa-apa deh, main aja terus, begadang aja terus nggak apa-apa. Ya, Dedi buatin kopi hitam sebentar ya. Semangat main gamenya ya. Pakai kopi hitam, lebih mantap ya kan. Oh ini orang tua geblek nih. Tuhan mau kita dalam hidup kita semuanya baik, semuanya mendatangkan berkat. Maka itu saya mau bilang sama saudara, siapapun mengasihi Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Berkat apa yang kita terima? Tadi dikatakan dipelihara oleh Tuhan. Next Pak, yang pertama ada berkat perlindungan dan pemeliharaan untuk Anda dan saya. Ini keren nih, yuk kita lihat sama-sama ayatnya. Ini keren, ini Daud saudara, Mazmur 147 ayat 20, nanti saya jelasin. Yuk kita baca, 2, 3, ya. Tuhan menjaga semua orang yang apa? Mengasihinya. Tapi semua orang fasik akan apa? Sekali lagi, 2, 3, ya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan apa? Alkitab bilang semua orang yang mengasihinya dijaga. Orang fasik loh, kenapa kok enggak ditulis Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi yang tidak mengasihinya dibinasakannya. Maaf, makanya tadi dikatakan tidak melakukan firman. Alkitab bilang fasik, hati-hati loh. Ya hati-hati loh, Pak, bukannya Tuhan sayang orang berdosa Pak? Beda konteks, hati-hati saudara. Iya, siapa orang berdosa? Mereka belum mengerti atau tidak mengerti kebenaran. Tapi ketika mereka mendengar tentang kebenaran, mereka bertobat. Dulu kita, Anda dan saya orang berdosa. Tapi waktu kita tahu kebenaran, kita bertobat. Siapa orang fasik? Udah tahu gak boleh selingkuh, selingkuh terus dia. Oh selingkuh itu bagus Pak, ada singkatannya. Apa? Selingan indah keluarga utuh. Matamu enak aja loh. Sembarangan aja. Iya, udah tahu ya Tuhan mau Anda dan saya hidupnya mengampuni. Wah, Pak Pendeta, ya Pak Pendeta nggak tahu sih itu orang bejat jahatnya luar biasa. Mana bisa saya mengampuni dia Pak? Lihat hidungnya aja saya udah emosi.
Nah ini nih, ya padahal Alkitab bilang, ya bertobat. Artinya apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya saudara, ya zaman sekarang ada banyak orang ya kompromi. Iblis maunya saudara kompromi sama dosa. Supaya apa? Upah dosa adalah maut. Supaya produknya ini, si maut ini jadi bagian saudara. Siapa yang mau maut? Angkat tangan. Tuh saya sendiri loh malah. Iya, ada anak muda datang sama saya, dia bilang, Om, bagaimana kisah tentang perempuan yang kedapatan berzinah oleh ya Tuhan Yesus? Ya, dia mau dirajam, Om. Wih, saya bilang, terus kenapa sih bilang? Ya, dia mau dirajam, Om. Iya, saya pernah dengar itu kisahnya, Om. Iya, saya juga dengar. Emang saya nggak pernah baca Alkitab apa? Iya kan? Iya, Om. Loh, itu Om, lihat Om. Makanya jangan menghakimi, Om. Maksudnya apa sih bilang? Ya gini Om, orang kadang-kadang yang namanya juga masih hidup Om. Ya dosa ya biasalah Om, boleh-boleh aja dong Om. Apalagi dosa-dosa kecil, mautnya kan kecil. Saya mau bilang otak lu kecil. Enak aja sembarangan. Iya, kenapa emang perempuan itu kenapa? Kan perempuan itu mau dirajam Om. Iya. Terus Yesus bilang, siapa yang gak pernah berdosa, timpuk duluan. Yesus harusnya bisa dong Om timpuk duluan. Iya, tapi Yesus gak timpuk Om. Yang lain malah orang pergi Om. Nah perempuan itu diselamatkan Om. Loh saya bilang oncom ya. Lu jangan sampai di situ doang. Sampai terakhir kalau mau cerita. Terakhir Yesus bilang apa? Pergilah dosamu diampuni. Jangan berbuat. Gue toyor juga lu. Itu ada endingnya. Endingnya jangan berbuat dosa. Yesus gak bilang, soalnya berzina lagi gak apa-apa. Nanti kalau mau ditimpuk panggil saya. Gak ada cerita begitu oncom. Jangan berbuat dosa. Ada Yesus tahu konsekuensinya. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya dijaga. Dijaga saudara, ini yang ngomong Daud. Ya dijaga, saudara boleh cek dalam bahasa aslinya, dijaga seperti Mazmur 23. Gembala menjaga domba. Nah ini Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang percaya katakan amin. Seperti gembala menjaga domba. Wah itu artinya apa? Dijaga baik-baik, dirawat baik-baik. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab yang janji, bukan saya. Tuhan yang janji. Anda dipelihara, Anda dirawat. Dan Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dilindungi. Nanti masuk Februari, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Anda, Tuhan pelihara Anda. Yang percaya katakan amin. Masuk lagi Maret, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara Anda. Masuk lagi April, Tuhan jaga, lindungi Anda. 2027, terus. Sehingga Anda dan saya akan melihat bahwa berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mana saya baru doain seorang ibu saudara, ya sama bapak lah, suami istri gitu saudara. Ya itu mungkin ada ibadah di sini, kadang-kadang dia ada ibadah di sini juga. Ya sering juga ibadah di Cibubur, kadang-kadang di Sarbini saudara. Ya kadang pernah di Bekasi saudara. Ya namanya Ibu Tarigan. Bapaknya namanya Pak Tarigan lah, gimana sih? Jelas-jelas ibunya Pak Tarigan dan Bu Tarigan. Jadi berdua sudah. Ya suami istri undang saya. Anak yang telepon saya, anaknya telepon, Om datang Om. Ya doakan. Ya kami baru punya tempat rumah. Oh puji Tuhan. Saya datang saudara, daerahnya di daerah Keranggan. Saudara tahu Keranggan? Tahu nggak? Sebelahnya New York dikit. Ya Keranggan arah Cibubur, Jakarta Timur saudara. Ya Bekasi itu juga masuk di situ. Saudara saya ya ke arah sana saudara. Jadi ya suaminya ini bapak ini punya toko. Ya tokonya ya adalah yang dia jual saudara.
ya untuk ya tempat-tempat untuk hewan gitu kayak burung, kandang burung, terus juga ada ternak, ada makanannya, ya ada jangkrik dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah dia jual di toko ini. Dan dia, jadi begitu saya datang, saya masuk ya ke rumahnya saudara, ya itu suaminya masih di toko. Jadi saya ngobrol sama ibu. Wah, ibunya semangat banget. Pak Pendeta, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Duduk Pak, dahsyat Tuhan Pak. Oh iya. Ya saya bilang, kenapa Bu? Wah, dia bilang ini semua anugerah Tuhan. Jadi dia tadinya sebelum pindah di situ, dia tinggal di Pondok Rangon. Maksudnya sekitar Pondok Rangon, bukan di dalam Pondok Rangon. Jangan salah paham saudara. Ya jangan salah paham. Ya di sekitaran situ saudara. Lalu dia bilang, dia jujur sama saya. Orang ini memang jujur sekali. Dia bilang, Pak, rumah saya dulu sempit sekali. Mau kita tidur aja, aduh Pak. Ya itu susah, sempit Pak. Kebetulan anak saya cukup banyak. Berapa Bu? Saya bilang 7. Wih, banyak juga saya bilang. Iya, mungkin itu angka sempurna 7 saudara ya. Dia bilang sama saya, Pak, ya, aduh, saya pernah ngobrol sama suami. Saya ingat waktu itu Pak. Saya bilang, Bapak, kami ya bilang, ya Pak, kita beli rumah lah Pak. Kita beli rumah lah Pak. Yang besar, anak 7 Pak. Kalau di situ sempit Pak. Ya, suaminya bilang, aduh, ya mungkin kadang-kadang bapak-bapak nih pakai logika biasanya, betul nggak Pak? Iyalah, iya. Kalau bapak-bapak main logika, kalau ibu-ibu biasa perasaan. Anak sakit contohnya, ibu nangis. Kalau suami tidak ada nangis, langsung bawa ke dokter, cari rumah sakit terbaik. Tagihan keluar, suami nangis. Disitulah dia nangis. Iya saudara. Karena logikanya yang bermain. Mahal ini. Ya saudara lihat. Ya suaminya bilang gini, nggak ada lah Mak. Ya uangnya kalau tinggal ya daerah sini, mau rumah besar nggak bakal bisa. Nggak ada. Udah berapa harganya? Tuh kalau mau tuh yang ke arah Bogor, Jonggol sana mungkin masih ada. Rumah besar, harganya nggak mahal. Ya, ibu ini sudah dia bilang, Pak, saya cuma ke gereja, cari Tuhan, saya lakukan sebagai istri yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai ibu yang baik, udah itu aja yang saya lakukan. Datang ke gereja, dan ini saya belajar dari ibu ini. Dia hebat, kenapa saya bilang hebat? Dia bilang, Pak, saya kalau berdoa sama Tuhan, seperti anak dan orang tua. Saya bilang, Tuhan, kasihlah aku rumah yang bisa buat anak-anakku. Tolonglah Tuhan, kasihlah aku tempat. Ya kan aku juga datang cari Tuhan ke gereja, aku percayalah tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ini orang baik banget, hatinya juga polos. Dia percaya Tuhan secara penuh, saudara. Ya, suaminya memang kadang-kadang bilang, masa sih bisa? Oh, tapi istrinya berjuang. Ya, dia bilang pasti bisa, pasti dapat. Ya, ada orang datang ibu-ibu, ya di tokonya, saudara. Ngobrol lah dia bilang, aku lagi cari-cari rumah nih, kalau ada yang murah-murah, ya, tapi yang besar. Coba bayangin di Jakarta, murah tapi besar. Ada orang bilang itu di situ ada rumah. Ya memang juga dijual, tapi memang ada pelangnya. Tapi rumahnya agak tua itu, belakang-belakang dikitnya agak angker. Oh Tiberias, mana takut angker dia. Ada minyak urapan. Iya dia datang, setan, pergi kau, setan kau. Hah? Iya, pakai minyak saudara. Iya, saya mau bilang sama saudara bahwa apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan kasih pemeliharaan. Amin. Datang ke situ, lihat saudara, bayangin saudara, ya 400 meter rumah itu. Iya, 400 meter. Coba suruh pikir sendiri, pikirkan secara logika. Berapa harganya? Coba kalau kita tambah 1 tambah 1 berapa? Ayo. Ya ampun, pasukan TikTok semua di sini ya. Hah? Coba saudara pikirin, berapa itu harganya? Kalau harga tanah misalnya contoh ya kita hitunglah, kalau ya udah 400 meter berapa harganya? Tapi ibu ini dapat berapa? 600 juta. Dan yang lebih heran apa? Orang yang punya rumah itu bilang, yang penting kamu beli aja rumah saya nggak apa-apa. Mau bayarnya cicil nggak apa-apa. Berapa lama aja nggak apa-apa. Langsung aja cicil saya, ambil rumah ini. Bawalah ini, udahlah tinggal di sini lah. Ya, wah, saya bilang begitu Bu. Iya, pantas saya bilang ini rumah gede juga, lahannya luas Pak. Wah dia ngomong gitu, waduh ngomong terus semangat. Jadi hari itu yang khotbah dia bukan saya. Ngomong terus, dia semangat terus. Suaminya datang saudara. Ya, saya bilang apa kabar Pak? Baik. Istri saya udah ngomong ya Pak, udah banyak. Sangat banyak. Ya, saya tanya gimana kabar Jonggol Pak? Ketahui dia, itulah Pak kata dia. Kalau pemikiran saya tidak mungkin, enggak mungkin. Ya tapi lihat, itu tempat dan tokonya hanya berjarak 100 meter lebih. Jalan kaki sampai ke toko. Jalan kaki bisa sampai ke rumah. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan orang yang bisa menjual itu? Kalau bukan Tuhan, kemurahan dari Tuhan, siapa? Oh iya.
Makanya dia bilang, Pak, sebelum kami tempati secara permanen, urapi rumah ini. Dan saya bersyukur, Pak, atas rumah ini. Kami mau perjamuan di sini. Kami mau cari Tuhan selalu di sini. Saya mau bilang sama saudara hari ini, ya kalau Tuhan yang memelihara Anda dan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan buka jalannya, kalau Tuhan kasih berkat. Makanya saya mau bilang sama saudara ini, udahlah, gak usah kita pusing-pusing. Kalau dengar YouTube, kalau dengar Instagram, dengar TikTok dan lain sebagainya, ada berita ini, itulah dan lain sebagainya. Banyak ibu-ibu yang nyerang saya, saudara. Yang ngomong di YouTube, yang diserang saya. Pak Pendeta itu bagaimana? Katanya mau ada mati listrik lah, katanya mau ada ini itulah, kelaparan hebat lah. Loh, saya bilang tanya yang sama yang ngomong dong. Kenapa tanya sama gue? Dia bilang, ya Alkitab bilang apa Pak? Kalau Alkitab jelas, 1.000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, Anda tidak akan kena. Kalau Alkitab jelas, yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Asal Anda mengasihi Tuhan, 2026 aman. Bilang sama saya aman. Iya, hidupmu bersama keluargamu aman. Amin. Iya, ada ibu-ibu tadi pagi jegat saya di BCP. Dia bilang, Pak, mengenai itu Pak, gimana nanti Pak? Bayangin Pak, bayangin. Saya disuruh ngebayangin. Coba Bapak bayangin dulu Pak. Saya bilang, boro-boro mau bayangin Bu, ini jadwal berikutnya udah nungguin saya. MC-nya kesian, dari aku berserah jadi aku menyerah. Pendetanya gak datang-datang. Ibu suruh saya ngebayangin. Bayangin, bayangin Pak Pendeta, tidak ada listrik, tidak ada air, bayangin Pak. Saya suruh balikin dia, ibu sekarang balik, saya suruh ibu bayangin. Bayangin apa Pak? Bayangin orang Israel di padang gurun, boro-boro listrik, nggak ada aqua galon McDonald, warteg bahari. Ibu bayangin orang di sana, padang gurun kering Bu, nggak ada apa-apa, tapi Tuhan kasih makan. Tuhan kasih minum, Tuhan pelihara, ada tiang awan, ada tiang api, sampai ke tanah perjanjian, mereka selamat. Maka saya mau bilang sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun percaya pada Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidupmu dipelihara Tuhan. Tanah kering pun Anda bisa dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, fokus Anda dan saya sekarang jangan berubah, mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, yuk kita lihat sama-sama, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melihat apa? Tuh, masa depan, kita melihat keselamatan. Ini ayat ini sebenarnya kita udah tahu, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Ini ayat keren banget. Yuk kita lihat sama-sama Pak. Next berikutnya 1 Korintus 2:9. Semua, 2, 3, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi. Tuh, bilang sama saya, disediakan. Lebih keras bilang disediakan. Loh, lihat, kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Ya, iya. Tapi Alkitab bilang masa depan Anda dan saya aman, disediakan. Ya, apa yang matamu nggak pernah lihat, telingamu nggak pernah dengar, nggak pernah timbul dari hatimu, saudara. Saya tanya, saudara percaya masuk surga? Nah, dia nggak amin nih. Kayaknya dia ragu nih kayaknya nih. Ya, saudara percaya masuk surga? Puji Tuhan, lumayan. Percaya masuk surga? Amin. Udah pernah lihat surga? Belum. Percaya? Loh kok bisa? Karena percaya? Lah iyalah. Karena kita percaya. Ya, barang siapa percaya tadi tidak binasa. Puji Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, karena Gembala kita diberikan pengalaman rohani. Iya. Untuk apa? Untuk juga menjadi ya berkat untuk Anda dan saya di Tiberias. Bapak Gembala diperlihatkan surga dan neraka. Ibu saudara diajak melihat surga seperti rumah. Ya ada rumah besar dengan banyak kamar. Wah keren. Makanya dalam Yohanes 14 surga disebut rumah Bapa. Rumah adalah family, keluarga. Jadi saya mau bilang gak usah takut. Anda dan saya suatu hari kita tetangga di surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Anda dan keluarga berkumpul di surga. Yang percaya katakan amin. Alkitab bilang mata kita belum pernah lihat. Ya, belum pernah timbul dalam hati kita. Termasuk apa? Ini bicara soal masa depan. Orang gak ada yang tahu 2027 akan terjadi apa. Tahu? Gak ada yang tahu. Boro-boro 2027. Nih Februari besok akan terjadi apa? Orang gak tahu saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, semua yang nanti kita perlukan di sana, Tuhan sudah sediakan. Siapa buat siapa? Buat siapa? Buat orang-orang yang mengasihi Dia. Tuh, makanya saya mau bilang sama saudara, penting memang hari ini. Saudara, ya anak-anak saudara, yuk kamu sekolah yang tinggi. Boleh. Yuk jadi anak yang pintar kamu. Boleh. Ayo kejar cita-citamu setinggi langit. Boleh. Oh nanti kamu sekolah di luar negeri ya. Ya, udah pokoknya kamu nanti jadi orang hebat. Jangan sampai cuman S2, S3 dong, dokter sekalian. Oh, berangkat. Nah itu, tapi saya mau bilang, ada banyak orang lupa. Ya, maaf saudara, yang pertama-tama, yang utama adalah ajarin anak-anak saudara untuk mengasihi itu. Iya, karena berkatnya nanti di situ saudara.
Iya, berkati nanti Tuhan yang atur. Masa depan ada orang-orang yang mohon maaf saudara. Hari ini dia berjuang sekuat apapun, di masa depan bisa hancur, bisa kalah. Nggak ada pengharapan, nggak ada jaminan. Tapi Tuhan, dia menjamin kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Iya, maka anak-anak saya kadang-kadang, anak-anak kadang-kadang datang sama saya, Dedi, ya Dedi, ya ini ulangan saya dapat 100, senang saya. Wah, pinter kamu ya, nggak percuma turun dari papa. Istri saya bilang, apa lo bilang? Nah Pak, jangan gitu Pak, itu bahaya. ya saya bilang, pinter kamu. Tapi kadang-kadang anak saya datang, pernah, Dedi, maaf ya harus ngulang, cuma dapat 5, nggak sampai 6. Loh, saya bilang biasa kamu pinter. Pelajaran ini saya nggak pinter Dedi. Oh sini sih, serahin sama Dedi. Pelajaran apa? Bahasa Sunda, udah Yesus. Harus belajar dari Bapak Aing nih, Bapak Aing nih. Minta tolong nih. Ya udah kalau bahasa Sunda, nah biar kehendak Tuhan yang jadi. Iya, tapi pinter-pinter. Ya anak saya matematika, Dedi 9,3 Dedi, maaf ya nggak 100. Nggak usah minta maaf, dulu Dedi 3,9. Tapi itu bagi saya nomor 2 saudara. Ya ini saya, saudara ya saya mau bilang terserah. Tapi bagi saya nomor 1 ketika dia bilang, Dedi tadi pensil aku diambil sama teman. Dia ambil, dia rampas Dedi. Tapi aku masih punya 1. Ya udahlah, aku kasih aja dia. Kan aku masih punya, kan harus mengasihi Dedi. Oh saya bilang minggu depan, Dedi kasih 1 lusin. Ini orang tua yang benar. Kalau orang tua yang rese yang nggak benar, oh besok colok matanya ya. Diambak rambutnya, banting dia. Kalau bapaknya datang, panggil Dedi. Kalau perlu Dedi datang juga bawa pasukan. Nah ini apa? Ini anaknya diajarin nggak benar. Saya mau bilang sama saudara, ajar. Ya masa depan anak-anak saudara. Karena ya mungkin kita, ya hidup kita berapa lama sih saudara? Alkitab katakan 60, 70, 80 saudara. Ya orang hidupnya paling kuat 100 tahun. Saya pernah ketemu sama yang umur 110 di Bogor. Umur 110, saya pernah ketemu. Anak, cucu, cicit, udah 4 keturunannya. Anaknya cicit apa namanya? Curut bukan, jangan begitu. Apa? Bukan curut. Cucut, cicit, apa? Ya, apa? Cocot, bukan. Cangga, buyut, oke, boleh lah. Tapi lihat saya mau bilang sama saudara hari ini. Ya, lihat, 110 sama, akhirnya maaf ya, mati juga, meninggal juga. Oma mau doa apa Oma? Biar Tuhan panggil saya Pak Markus. Waduh, apa tadi Oma doanya? Biar Tuhan panggil saya. Waduh, saya gimana doanya? Masa saya doa Tuhan cabut nyawanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak tega cabut giginya Tuhan. Giginya udah habis juga saudara. Tapi saya bilang sama saudara, ya akhirnya saya kasih minyak, palanya saya urapi, tangannya, kakinya. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan datang atau Tuhan panggil, Oma ini masuk surga. Gitu. 2 bulan kemudian, Oma ini meninggal. Karena Tuhan panggil bukan gara-gara saya. Jangan begitu tatapan. Tatapan saudara kayaknya, pendeta pencabut nyawa nih orang itu. Enggak saudara, tapi lihat saya mau bilang berapa lama sih umur kita. Ya nanti kita wariskan kepada anak-anak kita. Wariskan apa? Iman bagi mereka. Dan apa? Mengasihi Tuhan. Ya untuk Anda dan saya yang masih ada hari ini, puji Tuhan. Bulan depan, tahun depan, ya yang kita jalani, asal Anda mengasihi Tuhan, saya percaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak akan berkesudahan. Apa yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dari hatimu, Tuhan sediakan yang terbaik untuk Anda dan saya. Yang percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Berjuang untuk mengasihi Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama dengan hati bersyukur. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Katakan sama Tuhan Yesus, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Engkau segala-galanya Tuhan Yesus di dalam hidup.
Katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Itu bagian kami. Itu disediakan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya. Hanya Kau yang ku pandang, selama hidupku. Kami angkat tangan kami katakan kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Panggil Dia Bapa, Raja, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tuhan Yesus, dari hati kami katakan Engkau segalanya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Itu menjadi milik kami. Bersama Tuhan kami melihat perkara besar. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Katakan Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Jemaat Tuhan, mari di rumah dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, katakan, Kaulah segala di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Kami bersyukur. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kami mau mengasihi-Mu. Itu bagianku Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, hanya Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan, selama hidup. Amin. Katakan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kita yang paling meriah. Sama-sama yuk semua. Kaulah segala di dalam hidup. Amin, amin. Katakan kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin, amin, amin. Hanya Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Seumur hidup kami hanya Tuhan Yesus yang kami pandang. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami katakan yang terutama dalam hidup kami, mengasihi Tuhan.
yang terutama dalam hari-hari kami mengasihi Tuhan. Alkitab katakan harus, maka hari ini yang kami lakukan. Kalau kami mengasihi Tuhan, Alkitab katakan kami diberkati, dipelihara, dijaga Tuhan. Bahkan semua yang terbaik Tuhan sediakan. Bahkan yang belum pernah kami pikirkan, sediakan Tuhan Yesus sediakan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan. Bukan hanya dengar tapi kami lakukan, bukan hanya lakukan tapi kami beritakan, sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur di balik tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang besar. Karena Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau. Kuasa yang tiada taranya menyertai kami. Maka setiap kami yang seperjamuan, kami percaya mendapat kuasa, berkat dan mujizat dari Tuhan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Kami percaya apa yang ada pada kami ini datang dari Tuhan. Kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena lewat persembahan ini ada banyak jiwa juga dimenangkan. Tempat-tempat baru akan dibangun, dibuka untuk pelayanan bersama gereja di BRS. Kami bersyukur Tuhan berkati kami semua yang hadir. Bahkan hamba doa siapapun hari ini, setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan berhasil. Keluarga, usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dan kami tidak mungkin kekurangan karena Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita. Kami juga mengundang sahabat kolektan agar dapat menjalankan kotak persembahan. Saudara, selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Apa yang tak mungkin Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Dia selalu lakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman menyatakan di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh,
dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati mengucap syukur sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi setiap kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Hari ini apa yang kami lakukan adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau yang mengajar kepada Gembala Martir, mendiang pendeta Pariaji, Engkau yang mengajar kepada gereja Tiberias perjamuan lebih dari roti mana. Artinya bukan hanya sorga saja yang kami dapatkan ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Hidup kami di bumi diberkati seperti di sorga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Kami percaya kami diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom. Kami tolak segala virus, kuman, penyakit. Kami panjang umur, sehat sempurna, segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami ditebus, kami diampuni. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Kami mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran bersama keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh dengan berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga pendengaran sehat, syaraf-syaraf sehat, tidak sakit saraf, tidak saraf kejepit, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak gagal jantung, ginjalku sehat, tidak cuci darah, leverku sehat, tidak kanker lever, paru-paru bersih, tidak ada flek, organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah sehat sempurna, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu. Jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau mungkin hari ini ada sakit di tubuhmu, kalau mungkin hari ini ada kelemahan, saudara panggil nama Yesus yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Percaya dengan iman. Aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Kami percaya, kami serahkan siapapun saya hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan seorang ibu Yeni sembuh pulih sehat bersama suami Pak Hendra, bersama Jojo. Kami serahkan juga Pak Domingus sembuh sehat, bebas dari kritis. Kami doa Tuhan tolong berkati, bebas tumor. Kami doa Tuhan beri mukjizat, siapapun hari ini sakit sembuh. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kami sembuh sehat sempurna. Kembali sama-sama dalam nama Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar Gembala Martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu
Tuhan sediakan, tidak utang-utang, setiap hutang terbayar lunas, tidak kekurangan, bahkan di masa krisis pun kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah, suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran yang berhasil, gambaran seorang Tuhan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan, usahakan berhasil, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami diberkati oleh Tuhan, keluarga kami diberkati, proyek-proyek kami diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya berlipat kali ganda berkat Tuhan bagi kami. Kami percaya segala kutuk penyakit, penderitaan, kutuk kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan. Alkitab katakan darahnya darah yang menyembuhkan. Bahkan Alkitab juga bilang darah Yesus adalah darah yang menyelamatkan dalam Yohanes 6. Inilah darah Yesus. Puji Tuhan. Dia tinggal dalam kita tinggal dalam Dia. Mengucap syukur dan percaya bahwa Dia lebih besar dan hebat dari setiap masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Bersama Tuhan kita melihat perkara besar dan mujizat. Makasih Tuhan Engkau tinggal dalam kami bersyukur. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil nama Yesus, Dia lebih besar dari setiap tantangan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing. Saya beri 1-2 menit. Saudara boleh naikkan doamu, percaya dengan iman. Alkitab katakan doa orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat. Saudara yang hari ini naikkan doamu, percaya dengan iman, doamu dikabulkan oleh Tuhan. Ada pemulihan dan berkat Tuhan. Inilah minyak urapan, semen hamiskan mis kata kodes. Firman Tuhan, Jadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur, kami tidak dirusakkan. Siapapun diurapi dengan minyak ini, kami semua berhasil, kami semua sehat. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat. Kami percaya kami semua diselamatkan, tidak celaka bahaya, dijaga malaikat. Bahkan kami semua diprogramkan Tuhan untuk pesta di surga. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, urapi bagian yang sakit. Dikatakan Yakobus 5 ada kesembuhan. Saudara bisa urapi nanti rumahmu, keluarga, ya, usaha, toko dagangan saudara, ya, tempat pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Dan ini yang lebih luar biasa adalah yang ada minyak anggur, Anda dan saya gambaran disertai Tuhan, tidak dirusakkan. Amin. Hidup kita akan terus dipelihara Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara yang nanti mau minyak boleh ambil ya. Kita akan tutup ibadah ini, kita doa. Tuhan, Engkau baik, kami mengucap syukur. Di akhir ibadah ini kami bersyukur, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Juga yang beribadah via live streaming dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati terus bangsa kami. Kami serahkan Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan, TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa juga Tuhan memberkati, yaitu kota Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan Pak Pram, Pak Rano, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan dimanapun kota-kota umatmu beribadah via live streaming hari ini. Bahkan kami serahkan juga yang beribadah, yaitu yang bahkan sampai ada yang di luar negeri. Kami percaya dimanapun mereka berada dijaga malaikat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga dalam tangan Tuhan daerah-daerah yang terdapat bencana di Aceh, di Medan, di yaitu Padang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah ada pemulihan, ada kekuatan berkat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Allah. Kami serahkan yaitu di 2026 penuaian di akhir zaman lebih dahsyat, lebih heran lagi, banyak jiwa dimenangkan, banyak mujizat terjadi dalam program ibadah. Kami percaya banyak yaitu jiwa dimenangkan. Kami doa berkati gembala sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, gembala kami diberkati Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, panjang umur, sehat, prima dan bugar sampai Tuhan datang kembali yang kedua pakai untuk memimpin Tiberias penuh kemuliaan Allah bersama anak cucu menantu diberkati. Para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan berkat Tuhan yang dahsyat. Siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, Tuhan berkati Pak Ronald bersama dengan semua tim yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
tim worship juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga singers, choirs, operator multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, tim event, semua yang melayani pekerjaan Allah, diberkati Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan Allah. Doa-doa umat-Mu tidak satu pun yang Tuhan lewatkan, dalam nama Yesus kami percaya, yaitu siapapun tulis pokok doa atau tidak sempat tulis pokok doa, doa-doa mereka dikabulkan, yang sakit disembuhkan. Mereka yang rindu punya rumah, beri rumah yang indah, rindu punya keturunan, beri anak dalam rumah tangga mereka. Mereka yang doa yaitu untuk usaha bisnis, pekerjaan, karirnya berhasil. Mereka yang rindu juga punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa, ya punya yaitu hati yang rindu untuk keluarganya selamat. Genapi firman-Mu, yaitu di 2002 ini satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Siapapun datang ibadah, tulis pokok doa, ataupun mungkin tidak sempat tulis pokok doa, doa-doa mereka semua dikabulkan, permohonan mereka dikabulkan. Siapapun bersama kami semua, di tempat ini semua diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Peri Pada bersama keluarga, Pak Edward bersama keluarga, kami serahkan Pak Idistorus bersama keluarga, kami serahkan juga Pak Mampe bersama keluarga besar, Bu Pesta, semua keluarga besar Pak Maju diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Bro Arnold Brian bersama keluarga Bu Damire di Urabi. Siapapun ibadah hari ini semua dalam berkat penyertaan Tuhan, keluarga besar, Aos keluarga besar, pengambilan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang ibadah via live streaming semua, yaitu kami serahkan Bu Koni di Alaska, kami serahkan Bu Pak Marsyandi di Dubai, kami serahkan juga Pak Albert di Jerman, kami serahkan siapapun hadir, ya ibadah hari ini semua diberkati Tuhan. Pak Persis juga bersama keluarga diberkati. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita, Dia hadir untuk memberkati kita. Besok hari kerja yang kita kerjakan pasti berhasil. Anak-anak kami yang kuliah, sekolah, ujian, Tuhan berkati berhasil. Bahkan kami percaya akan melihat masa depan yang indah. Kami bersyukur, kami datang dengan berkat, pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu diberkati. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah hidupmu di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan mengalir terus dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi yang kedua, jemput kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Bagimu pujian, hormat.